Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang terdiri dari saya, Aigreta Maharani, dan dua kelompok anggota saya, yaitu Razan Megasatria dan Sinamo Kevin. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi anti turunan. Mari kita simak. Yang pertama terdapat penjelasan. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan menjelaskan hal yang berhubungan dengan anti turunan. Setiap hal di dunia ini memiliki kebalikan, seperti atas yang berlawanan dengan bawah, kanan yang berlawanan dengan kiri, dan baik yang berlawanan dengan jahat. Secara matematis, suatu hal yang berkebalikan dari aslinya dapat kita sebut dengan anti. Pada bab sebelumnya, kita telah mempelajari materi turunan yang dapat digunakan untuk mencari beberapa hal, seperti ketika kita memiliki suatu fungsi jarak, maka dengan turunan kita dapat mencari kecepatannya dan percepatan dari fungsi tersebut. Turunan memiliki anti turunan yang disebut sebagai integral tak tentu. Dengan integral tak tentu, kita dapat mencari fungsi awal dari sebuah turunan, mencari jarak, kecepatan, percepatan, luas daerah kurva, dan sebagainya. Mari kita lanjut ke materinya. Yang pertama terdapat teorema dasar integral tak tentu, di mana ketika integral x n dx sama dengan 1 per n plus 1 x n plus 1, di mana x merupakan fungsi dan n merupakan pangkat dari fungsi tersebut. Dan jangan lupakan plus c, di mana c adalah konstanta, dan n dari pangkat tersebut tidak boleh minus 1. Selanjutnya terdapat aturan sin cos, di mana integral sin dx sama dengan min cos plus c, dan integral cos dx sama dengan sin x plus c. Suatu konstanta didapat ketika integral tak tentu tidak memiliki batas-batasan nilai tertentu, sehingga hanya memperoleh fungsi umumnya saja yang disertai dengan suatu konstanta. Selanjutnya terdapat aturan teorema integral tak tentu. Aturan ini ketika berlaku ketika integral k fungsi x dx sama dengan k integral fungsi x dx. K merupakan bilangan yang bukan termasuk ke dalam fungsi. Jadi ketika kita menemukan suatu integral, maka nilai tersebut akan dikeluarkan dari integralnya. Seperti contoh, integral 10x pangkat 3 sama dengan 10 integral x pangkat 3. Selanjutnya terdapat integral fx plus minus gx sama dengan integral fx plus minus integral gx. Hal ini terdapat ketika ada dua aturan, yaitu ketika terdapat fungsi dan juga cos x. Seperti contoh, integral x pangkat 2 plus cos x, yang akan menjadi integral x pangkat 2 plus integral cos x. Selanjutnya terdapat pangkat generalis, di mana ketika integral gx pangkat 2 gx turunan x dx sama dengan gx plus pangkat r plus 1 per r pangkat r plus 1 plus c. Selanjutnya terdapat trigonometri, di mana integral cos x integral min cos x sama dengan dx plus sin x pangkat 3 dx. Ini merupakan contoh soal ketika keduanya merupakan
salah satunya adalah turunan dari fungsi fx yang akan menjadi hasil kan, yaitu 8 plus sin x min x per 10 plus c. Mari kita lanjut ke contoh soal. Di sini terdapat dua contoh soal yang akan mengimplementasikan rumus-rumus yang saya jelaskan tadi. Soal pertama yaitu adalah integral x pangkat 8 dx, di mana ini adalah suatu fungsi yang akan diintegralkan. Sesuai dengan aturan integral yang ketika terdapat nilai di dalam fungsi, maka kita akan keluarkan nilai tersebut menjadi 3 dikalikan dengan integral x pangkat 8 dx, di mana integral x pangkat 8 dx yang akan diintegralkan berarti pangkatnya akan ditambahkan 1 dan per ditambahkan per pangkat r ditambahkan 1. Maka hasilnya seperti ini. Ketika hal tersebut, mari kita sudah diimplementasikan, kita akan menyederhanakannya dengan membagi 9 yang akan dibagikan dengan 3. Maka hasilnya akan menjadi x pangkat 9 per 3. Jangan lupa kita tambahkan konstanta di akhirnya. Maka hasilnya adalah x pangkat 9 per 3 plus c. Selanjutnya terdapat contoh soal yang kedua, yaitu integral 5x pangkat 2 plus sin x plus cos x pangkat 3 dikalikan dengan 10x plus cos x minus sin x dx, di mana hasil ini akan kita sederhanakan menjadi integral t pangkat 3. Mengapa? Karena 10x plus cos x minus sin x merupakan turunan dari 5x sin x plus cos x pangkat 3. Lalu kita integralkan menjadi t pangkat 3 dt. Selanjutnya yang akan setelah diintegralkan, kita akan mendapatkan hasil menjadi t pangkat 4 per 4, di mana hasilnya akan menjadi 5x sin x plus cos x pangkat 4 per 4. Selanjutnya, maka hasilnya adalah 5x pangkat 2 plus x plus cos x pangkat 4 per 4 plus c. Jangan lupakan c-nya ya. Segitu saja penjelasan dari saya. Maaf jika penyampaiannya kurang sesuai atau ada kata-kata yang tidak sesuai dengan materi. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.